Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rianto dan kedua teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Muharam dan saya Rijal Lesmana. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dan menjawab soal-soal yang terdapat pada ujian tengah semester. Terdapat 4 soal yang akan kami bahas atau diskusikan. Adapun soal-soalnya adalah sebagai berikut. Oke. Pertama, jelaskan bagaimana anggang-anggang atau water strider dapat berjalan di atas air dan hubungkan dengan tegangan permukaan. Nah, baik, di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana anggang-anggang dapat berjalan di atas air. Water strider atau anggang-anggang selain mampu menangkap mangsanya yang sedang mendarat di permukaan air, kakinya juga dapat membuatnya berlari di atas air. Karena hewan ini memiliki kaki hidrofobik. Apa sih hidrofobik itu? Nah, dalam kimia, hidrofobik atau hidrofobisitas adalah sifat-sifat dari suatu molekul atau yang tampaknya ditolak dari massa air atau anti air. Nah, tegangannya atau permukaan air dan menyebarkan berat badannya pada semua kaki. Kemudian, mengapa serangga tersebut bisa berdiri tegak di atas permukaan air? Nah, kita harus tahu definisi terlebih dahulu, yaitu di mana tegangan permukaan fluida adalah kecenderungan permukaan fluida untuk merenggang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh selaput karena adanya gaya tarik-menarik sesama molekul fluida disebut gaya kohesi. Nah, jadi terdapat gaya tarik-menarik antar sesama molekul. Kemudian karena molekul-molekul air di bawah permukaan akan memberikan gaya ke atas untuk menopang benda tersebut, gaya ke atas dari molekul-molekul ini menyebabkan anggang-anggang tidak tenggelam dan mampu berdiri di atas permukaan air. Anggang-anggang yang ringan tidak mampu mencegah tegangan permukaan air. Nah, jadi karena adanya gaya molekul ke atas yang menyebabkan si anggang-anggang tidak tenggelam atau dapat berdiri maupun berjalan di atas permukaan air. Kemudian adanya molekul air yang saling berinteraksi, anggang-anggang dapat berdiri di atas permukaan air. Ternyata ada hubungannya dengan kondisi tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air ini terjadi karena adanya interaksi antara molekul zat cair di permukaannya. Jadi sejumlah tertentu cairan mengambil bentuk dengan permukaan sesempit mungkin. Nah, jadi si molekul zat cair ini ada berhubungan atau keterkaitan antara si anggang-anggang yang berjalan di atas air. Nah, mungkin hanya itu saya bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian rekan-rekan saya akan menjawab pertanyaan nomor berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dengan soal jelaskan proses perubahan aliran fluida akibat perubahan kecepatan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Nah, aliran laminar merupakan aliran udara yang terjadi akibat tidak adanya gangguan pada pengaliran fluida di tiap lapisan paralelnya. Nah, garis air masing-masing dari aliran udara tidak saling berpotongan. Sifat dari aliran laminar adalah tidak terjadi pusaran, persilangan maupun pencampuran aliran udara. Nah, yang selanjutnya aliran turbulen merupakan salah satu aliran fluida yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah dan mengandung partikel-partikel yang bergerak secara acak dan tidak stabil. Garis air pada masing-masing partikel dalam aliran turbulen saling berpotongan satu sama lain. Nah, jadi itu sebaliknya dari aliran laminar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pertanyaannya, mengapa ada perubahan kecepatan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Saya mengambil contoh dari air terjun.
Nah, si air terjun tersebut ketika turun ke bawah atau jatuh maka bisa dibilang aliran searah atau beraturan, yaitu laminar. Nah, yang selanjutnya lanjut sesudah air tersebut sudah sampai ke permukaan tanah atau batu, maka si air tersebut akan mengalami aliran tidak beraturan, sebaliknya dari laminar. Nah, seperti itu. Terima kasih. Untuk menjawab nomor 2, untuk menjawab nomor 3 silahkan kepada. Oke. Baik, untuk berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yang mana pertanyaannya, jelaskan proses perhitungan perbedaan tekanan P1 dikurangi P2 pada manometer berikut. Jika diketahui spesifikasi graviti cairan A adalah 1,6. Di sini saya akan jawab. Nah, untuk sebelumnya mohon maaf, ditulis dalam sebuah kertas. Nah, diketahui dalam manometer terdapat P1 dan juga P2. Nah, yang mana P1 itu adalah H2O atau air, dan yang P2 di sini terdapat cairan A. Nah, kita asumsikan si cairan A itu sebagai karbon tetra. Nah, yang mana massa jenis dari karbon itu sendiri 1594 kg per meter kubik, nah, atau 1600 kalau dibulatkan. Kemudian untuk massa jenis air yaitu Rho H2O yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, karena ada dua, kiri dan kanan, maka dia substitusikannya pun dengan dua cara. Pertama, substitusi dari kiri, dan yang kedua adalah substitusi dari kanan. Setelah kita substitusikan dari kiri dan kanan, maka digabung antara substitusi kiri dan substitusi kanan. Nah, di mana terdapat kesamaan di Rho H2O GH substitusi kiri dan Rho H2O GH di substitusi kanan, maka dicoret antara substitusi kiri dan substitusi kanan. Didapatlah hasil akhir dari sebuah rumus P1 min P2 sama dengan P cairan A atau karbon tetra yang telah kita asumsikan dikurangi Rho H2O atau massa jenis dari air dikali GL. Nah, yang dimana 1594 dikurangi 1000 kemudian dikali 9,81 dikali tinggi atau jarak dari air ke karbon atau cairan A yaitu 10,2 mm dibagi 1000 dan didapat hasil akhir 59,4368 Newton per meter kuadrat. Nah, itu merupakan jawaban dari kami mengenai soal nomor 3. Untuk berikutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dari teman-teman saya yang terakhir ya, yaitu nomor 4. Oke, di mana soalnya itu jelaskan mengapa balon udara bisa terbang di udara dan apa fungsi pemanasan udara pada balon udara tersebut. Nah, jadi hubungkan dengan gaya apungnya. Nah, bisa kita lihat. Kita harus tahu dulu nih sistem cara kerja balon udara tersebut, di mana sangat sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon tersebut agar lebih panas dari udara di luarnya. Nah, sehingga balon udara mengembang ke bagian permukaan. Dinding balon udara dapat terpenuhi dari udara yang di dalamnya agar bisa naik terbang. Nah, bisa dilihat kita analogikan fungsinya itu dari balon udara ini adalah udara yang lebih panas akan lebih ringan karena massa per unitnya atau volumenya itu lebih sedikit. Nah, dan perlu tahu juga definisi terlebih dahulu, di mana gaya apung adalah gaya
ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Nah, seperti itu ya untuk definisinya. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh yang paling sederhana di mana kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seseorang melakukan membakar sampah dengan pembakaran. Nah, pembakaran di mana pembakaran sampah plastik dengan pembakaran api tersebut, jika sebuah kantong plastik tergotok, maka kantong plastik itu akan mengalami terbang ke atas menjauhi karena adanya gaya apung. Perubahan panas antara di dalam plastik dan di luar plastik. Pada dasarnya untuk gaya apung ini dari balon udara ini tersebut yang membedakan suhu temperatur yang terdapat di dalam balon udara. Nah, mungkin dari nomor 4 seperti itu. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Sebelum undur diri, perkenankan saya Rianto Dan saya Rizky Padilla Muharam. Dan saya Rizal Lesmana. pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.